dari Icon Event Organizer. Event Organizer udah berapa tahun sih? Berarti kebetulan tahun ini kita ulang tahun yang ke-20. Ya, berkecimpung di dunia yang di bisnis yang keras ini. Lo bisa bertahan 20 tahun. Ceritain dong awalnya gimana sih lo bisa berdua ini suami istri bikin event organizer ini? Awalnya dulu gue gue masih kerja, lulus kuliah biasa lah kerja. Dari kuliah senang bikin acara, begitu lulus karena bidang gue bertolak belakang ya sama dunia event gitu, gue coba kerja di dunia itu dulu gitu. Yang akhirnya gue pindah, baru akhirnya gue bikin sendiri, nekat keluar bikin sendiri sama teman-teman gitu. Awalnya berlima, terus tinggal bertiga. Nah itu awal berlima itu gue ngajak Anya, yang kebetulan dia baru keluar dari band papan atas itulah. Daripada galau-galau ada kerjaan nganggur ya, anak kuliah nganggur, gue tarik aja. Zaman dulu kan jarang banget event tuh masih dihitung pakai jari lah gitu ya. Gitu event, apalagi event-event besar ya gitu tuh masih dihitung pakai jari. Orang kalau kita bikin event misalnya di Senayan tuh orang yang datang bisa dari Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan tuh ngumpul di Senayan gitu. Jadi karena sama si saking jarangnya dulu tuh ada event gitu kan. Terus gue ngeliat kayaknya seru banget ya gitu loh, apa yang dia bikin tuh menyenangkan gitu loh, fun, adrenalinnya tuh luar biasa gitu. Akhirnya gue kayaknya seru nih, gue ikutan. Jadi awalnya gue ketemu sama dia di kantor gue yang lama. Saya karyawannya, dia artis saya gitu loh. Kasih tahu dulu dong apa sih nama bandnya yang hits banget dulu. Kalau anak milenial sekarang mungkin masih agak asing gitu ya, atau mungkin yang generasi 90-an mungkin ya. Itu kan hits banget ya. Jadi ceritanya lu udah keluar dulu dari band itu, terus gabung di IO ini. Ya karena kan gue lagi kuliah juga waktu itu. Cuman gue orangnya kan ya nggak bisa diem lah gitu kan. Dan orangnya nggak cuma kuliah doang, karena udah kebiasaan sibuk kali ya dari SMA kan, gara-gara ngeband kan keluar kota mulu, tiap minggu pasti keluar kota. Jadi nggak bisa diem lah gitu. Nah gue ngeliat kerjaan ini kok kayak seru banget. Udah gitu masih ada hubungannya kan entertainment, apalagi zaman dulu event-event yang banyak kita handle tuh mostly itu konser kayak gitu-gitu. Jadi masih nggak jauh lah dari dunia gue. Gue masih kerja di situ, dia keluar gitu. Nah setelah gue keluar dari perusahaan itu, gue pindah ke perusahaan lain. Disitulah gue mulai coba bikin usaha sendiri. Gue ngeliat dia nganggur ya, daripada jadi pengangguran kan, gue tarik aja. Bikin event kayak gini modalnya boleh tau nggak sih, Git? Berapa? Berapa ya? Modal nekat ini lah. Modal dengkul dan modal nekat. Saat gue memutuskan keluar akhirnya dari kantor terakhir gue itu, karena gue udah beberapa kali nerima kerjaan, side job lah gitu. Sebenarnya nggak boleh juga sih tuh. Side job lah. Nah, dikerjain sama temen gue yang sama Anya. Karena kan mereka lebih free waktunya ya. Gue habis pulang selesai kantor, gue ketemu sama mereka, meeting, gitu-gitulah sampai malam, besok paginya itu lagi. Nah, modalnya dulu gue ingat, ya mobil yang pernah dikasih sama nyokap gue buat gue kuliah dan kerja, itu gue jual. Itu aja sih modalnya. Gue jual untuk modalin perusahaan. Berapa dulu ya? Pokoknya cuman yang bisa kebeli itu, yang jelas yang gue inget ya, waktu awal-awal tuh kita cuman punya satu komputer, itu dipakai buat semuanya. Ya buat bikin proposal iya, buat bikin budget iya, buat bikin desain iya, pokoknya semua. Jadi kita gantian. Sama ini buka email. Zaman dulu kan, kalau mau buka email, cabut dari kabel telepon, colokin ke komputer, terima email gitu kan. Jadi tuh dia kan yang bikin konsep. Dia bikin konsep, gue harus nunggu untuk bikin budget. Jadi gantian. Event pertama itu sebenarnya lo udah penunjukan atau lo pitching dulu waktu itu? Justru gini, event pertama itu kita buat sendiri. Oh gitu. Benar-benar IO ya, benar-benar event organizer atau promotor lah orang nyebutnya dulu. Dia bikin sendiri. Dulu event pertama gue tuh ngadain konser-konser gitu sama salah satu perusahaan rokok lah.
salah satu bintang tamunya ya Bass Jam itu gitu. Jadi event pertama gue bikin konser-konser musik, kreat sendiri, terus kan dari modal itu kan jual tiket tuh, dapat keuntungan, diputar lagi, dapat keuntungan, diputar lagi gitu. Awalnya itu. Justru bukan penunjukan ikutan pitching, terus menang pitching belum. Justru dari bikin konser awalnya dulu gitu. Konser musik ya. Kita sampai Lombok, Bali, kayak gitu, Sumatera. Nah, dari situ ketemu beberapa klien yang misalnya kita ada sponsor utamanya rokok A gitu ya. Nah, terus klien-kliennya yang lain kan sponsor tuh gitu. Dari situ mulai kenal. Nah, disitulah mereka ngelihat, oh acaranya lancar, rame gitu, sukses. Mereka mulai dipanggil tuh, gue mau ada launching produk ini, ikutan pitching yuk. Nah, itu awal gue kenal pitching, bikin proposal, dibayar pakai agency fee, nggak dari uang tiket di situ. Justru awalnya malah dari bikin konser-konser itu gitu. Oke, jadi lo benar-benar belajar sambil sambil jalan lo belajar ya di situ ya. Iya. Setahunan lah. Setahun pertama. Kadang di kota A untung gede, kota B balik modal, kota C rugi gitu. Waktu itu udah nikah belum? Belum. Tapi pembagian tugasnya udah jelas ya? Maksudnya tadi lo bilang lo bikin konsepnya, Sigit bikin... Ya. Jadi yang nyari klien gue, yang nyari klien sama modal gue, yang bikin konsep hanya gitu. Pada waktu itu ya, apa sih yang maksud gue membuat lo benar-benar mau, oke, gue mau jalanin ini serius, lo udah lihat memang ada prospek yang bagus di event organizer ini. Padahal dulu kan ya masih sedikit ya event organizer-nya juga masih sedikit gitu. Apa yang membuat lo benar-benar oke, gue keluar dari zona nyaman gue mau mulai ini dari awal? Kalau dari gue ya, gue orangnya suka challenge. Ini sesuatu yang fun dan menurut gue passionate banget gitu di situ. Karena gue emang dari dulu suka sama yang namanya konser-konser, gue suka sama dunia kreatif. Karena gue juga background gue kuliahnya kan juga di desain, komunikasi visual kayak gitu-gitu. Jadi masih kalau gue nyambung lah gitu loh, masih nyambung. Kalau dia nih sebenarnya agak nggak nyambung gitu loh. Sebenarnya dari yang dibilang tadi, gue bilang gue agak nekat. Saat itu posisi gue udah lumayan sih di perusahaan multinasional lah gitu. Lebih ke passion aja sih Nel gitu loh. Karena di kuliah gue suka ngerjain event. Gue pas lagi di kuliah tuh kan banyak banget sponsor-sponsor masuk ke kampus gue minta dibikinin event gitu ya. Pokoknya seru banget. Terus gue meeting ke kantor sponsor, gue meeting ke kantor agensi gitu dulu. Terus akhirnya gue coba jadi karena passion aja sih. Jadi karena passion ya. Dan gue ngeliat dulu masih sangat jarang agensi atau UNIO. Udah ada, tapi udah besar-besar banget. Kayaknya susah dijangkau lah dulu gitu. Gue ngeliat ini gede-gede banget nih. Saat gue keluar, gue sempat dikasih tahu sama orang tua gue, ya kalau emang ini passion kamu, ya kamu harus total gitu loh. Harus total karena ya itu mereka nggak kebayang bisnis ini kayak apa gitu nanti saat itu ya gitu loh. Tantangannya apa sih Git ketika lo menjalani itu pasti nggak mudah kan Git? Mulai dari permodalan paling utama dari permodalan. Yang kedua dari SDM gitu ya. Kita harus bisa nyari SDM yang bagus, yang tepat, yang pas, yang jujur. Itu nggak gampang banget gitu. Nyari klien juga nggak gampang, dipercaya sama klien-klien itu juga nggak gampang. Jadi banyak banget tantangannya. Terus yang ya biasalah ada tidak cocokan sama teman kerja, sama tim. Kalau sama klien bisa di-manage lah ketidakcocokan itu ya, karena kan kita berusaha profesional sama klien gitu ya, walaupun kita merasa nih keputusan klien kok nggak sesuai sama kita ya gitu, arahannya klien kok kayaknya sebenarnya nggak tepat gitu, tapi itu bisa di-manage. Justru yang menurut gue tantangannya berat tuh internal di challenge-nya gitu. Karena kan kalau dulu kan kita belum kayak sekarang ya, kalau sekarang kan benar-benar perusahaan. Kalau zaman dulu namanya juga masih baru mulai kan ya, jadi spiritnya tuh masih spirit yang oke, pertemanan yuk, bikin yuk, bantuin gue yuk. Belum tahu untungnya berapa akhirnya, belum tahu ngasih fee-nya berapa aja nggak tahu gitu kan. Karena belum tahu nanti untung apa rugi apa segala macam. Jadi benar-benar spirit pertemanan itu yang kadang-kadang justru jadi challenge juga sih gitu. Lo dapet ide dari mananya buat bikin event ini? Maksud gue konsepnya seperti apa? Karena event-event yang dipegang sama Icon ini teman-teman itu menarik banget dan
hampir semuanya tuh konsepnya selalu yang pertama, baru nanti diikutin sama IO-IO lain gitu loh. Jadi kuncinya apanya? Lo semedi di mana sebenarnya? Gue untungnya dari kecil ya, orang bilang gue tuh dreamer lah dari kecil. Termasuk kayak lagu yang gue ciptain juga kan pokoknya semua tentang about dream gitu kan. Jadi dari dulu tuh gue selalu orangnya tuh dreamer, gue banyak fantasi. Gue dari kecil suka nonton film, gue suka musik, gue suka banget nonton video-video musik, laserdisc kalau zaman dulu kan. Itu gue kulik gitu. Jadi laserdiscnya itu nggak cuma gue tonton bahwa gue ngefans sama dia gitu, tapi emang gue kulik, gila ya nih bisa begini, wah gila panggungnya bisa muter ya, wah gila gitu. Jadi gue kayak mendalami konsernya mereka tuh gila, mereka bisa ganti bajunya gini loh, mereka gini gitu segala macam. Jadi gue dari situ ditambah yang tadi gue bilang bahwa gue tuh orangnya seneng mimpi, gue suka berfantasi, itu gue gabungin semua. Biasanya sih kayak gitu. Jadi kayak contohnya nih zaman dulu masih belum ada tuh konser yang panggungnya banyak gitu ya. Panggungnya banyak dan gimana caranya itu bisa back to back gitu mainnya gitu. Terus udah gitu dengan panggung yang artisnya harus ada special appearance-nya, harus ada gimmicknya pas keluarnya kayak gitu-gitu. Itu rata-rata boleh dari konser-konser luar. Gini loh kalau bikin konser tuh nggak cuman ya band A jreng, nggak cuman gitu, tapi dikemasnya tuh keren banget gitu. Jadi apa yang gue lihat, gue pengen wujudin, alhamdulillah itu sejalan sama klien-klien gue. Yang mereka juga menganggap baik gitu. Mereka juga ngeliat, wow ini memang sesuatu yang baru di Indonesia belum ada. Itu tuh termasuk konsep yang breakthrough-nya Anya tuh. Jadi saat yang Anya bilang 3 panggung itu tuh Nescafe Musik Asik. Ya. Jadi ada 3 panggung, ada banyak bintang tamu, jadi back to back aja. Panggung A selesai, B langsung nyala. Nah itu zaman itu belum ada. Bahkan saat itu semua semua IO dan perusahaan rokok itu datang ke situ khusus untuk ngeliat, gitu loh. Setelah itu baru perusahaan rokok itu bikin event yang lebih besar dari itu. Sebelumnya kita nonton di event besarnya si rokok itu cuma 1 panggung, jadi banyak dead air gitu loh. Kenapa nggak kita kembangin jadi sekian panggung dan disambut baik sama kliennya, Nescafe-nya. Terus ya udah, dan itu kita inget banget, banyak banget orang-orang rokok yang datang ke situ hanya untuk nonton. Banyak banget kayaknya yang lo bikin itu selalu yang pertama konsepnya, baru nanti yang lain pada ngikut. Bisa gitu nggak, ada berapa banyak event yang lo kerjain selama 20 tahun ini? Berapa puluh ribu? Mesti buka portfolionya dulu nih, lupa. Yang paling berkesan yang mana? Ada beberapa. Pertama mungkin event yang di mall. Itu kalau gue adalah event pertama profesional gue. Gitu. Itu eventnya Oreo. Namanya Oreo Staking Contest. Itu adalah menurut gue itu milestone awal banget gitu ya. Karena itu adalah event pertama profesional yang kita dipercaya sama klien gitu untuk ngejalanin briefnya mereka itu, dan sukses. Acara itu sukses banget. Itu yang bikin gue juga akhirnya membuat kepercayaan diri gue bahwa bisa loh gue ternyata ngerjain event-event yang profesional. Ternyata kita sanggup gitu. Kita bisa menjawab challenge itu. Itu yang membuat kepercayaan diri gue dan mungkin teman-teman juga akhirnya harus bisa lebih gede lagi, nah itu. Dan akhirnya alhamdulillahnya dapat terus gitu loh yang memang membuat milestone-nya makin merangkak ke atas. Konser-konser Nescafe itu kita berapa tahun ya? Mungkin 4-5 tahun ada ya? Sekitar 4-5 tahun lah sama Nescafe untuk dari mulai konser-konser sampai akhirnya bikin band competition gitu kan. Di situ juga kita sampai sempat melahirkan band yang cukup naik daun di Indonesia juga, namanya Jerox. Sempat ke London juga, gara-gara Jerox akhirnya kita ke London. Oh ya? Kita ke Abbey Road Studio. Kita masuk ke dalam Abbey Road Studio, belum pernah kan masuk ke Abbey Road Studio. Belum. Tahun berapa tuh, Git? Tahun 2008. 2008. Lagi tuh kita main di acara rokok, ya, di acara Sondrenalin. Itu ada tiap band harus bikin konsep. Tiap band harus bikin konsep. Dan Jerox kan lagi tuh setelah menang Nescafe udah kita under management kita gitu, si Jerox ini. Gitu disuruh bikin konsep, ya udahlah makanan gue banget kan. Dan alhamdulillah menang, hadiahnya rekaman di Abbey Road. Di London. Wow. Kita sempat diundang sama Pak Dubes saat itu kok untuk nyanyi di sana sama bareng Jerox-nya. Wow, keren banget loh. Itu jadi waktu itu konsepnya kayak apa tuh sampai bisa menang? Zaman itu ya, pas zaman itu tuh lagi rame banget
ribut-ribut antara Indonesia dan negara-negara tetangga tentang pokoknya lagu daerah lah ya, ada satu lagu daerah, terus kayak batik, apalah gitu kan, lagi suka ribut dengan negara-negara sebelah-sebelah gitu. Akhirnya kita bikin konsep pokoknya nasionalisme gitu loh, save our music and culture kayak gitu. Dan itu dibawain nama Jerox dari mulai lagu mereka mengaransemen pokoknya semua lagu-lagu daerah tapi ala rock gitu ya, dibikin secara Jerox. Terus mereka juga pakai baju batik yang dikemas. Kalau Jerox itu kan tema atau look-nya kan zaman dulu kan agak-agak kayak Jepangan gitu tuh bandnya. Jadi tetap yang agak mencong-mencong gitu, tapi batik kayak gitu-gitu. Terus kita pada saat sebelum mereka mulai ada kayak gitarisnya tuh bawain lagu Indonesia Pusaka, terus ada pengibaran bendera kayak gitu-gitulah. Jadi kita kemas show-nya tuh kayak event. Lo kan sekarang maksudnya kliennya nih kalau yang gue lihat ya banyak banget masih klien-klien yang lama gitu. Nah, gimana sih lo maintain klien? Paling lama klien apa? Udah berapa tahun tuh? Kayaknya ada yang dari awal ya? Ya. Kita brand pertama yang kita pegang Nescafe. Apa yang gue kerjain itu karena gue passionate, itu kayak misalnya event gitu ya. Event gue itu kayak baby gue gitu loh. Jadi akan gue jaga luar biasa, akan gue dandanin sebagus mungkin. Mau kasarnya gue kayak rugi dandaninnya gitu ya, kemahalan gitu. Kadang-kadang suka marah-marah nih gitu loh sama ide gue, konsep gue misalnya, gila lo budgetnya cuma segini, gue bilang nggak bisa, tapi ini harus begini gitu loh, karena ini keren banget kalau begini gitu. Itu yang mungkin membuat menjadi bumbu, maksudnya menjadi formula gue bahwa mungkin klien gue melihat itu, gue itu kalau kerja gitu dalam hari ini akhirnya menjadi icon ya gitu, karena apa yang gue yang gue kerjakan itu akhirnya dikerjakan juga oleh satu kantor gitu kan. Jadi apa yang kita kerjakan itu harus lebih dari 100% gitu. Kalau memang dibutuhkan harus sebagus itu ya harus sebagus itu gitu. Nggak, istilahnya nggak peduli budgetnya kurang atau gimana, pokoknya harus bisa gitu. Atau teknologinya belum bisa, ya udah dicari deh yang sebisa mungkin gimana yang mendekati gitu. Jadi kayak gue tuh harus push the limit gitu orangnya. Gitu sih. Mungkin ya kalau gue ngeliatnya salah satu formulanya itu. Ya, paling gimana caranya kita bisa memaintain klien-klien kita nggak hanya sebagai as a client tapi as a friend, teman, gitu ya. Juga ya. Partner gitu. Teman berdiskusi, partner berdiskusi. Jadi dan kita apabila ada problem harus bisa ada mencari solusinya gitu loh. Harus ada solusinya, dan kita juga kita coba nggak lepas tangan. Misalnya tim punya masalah, punya problem, kita support cari solusinya, dan kalau emang salah kita ngaku salah sama mereka gitu loh. Nggak mau ngeles kemana. Oke, gue salah, gue cari solusinya seperti ini gitu loh. Gue nggak defense gitu, gue coba cari solusinya supaya sama-sama happy lah. Iya, karena kan 18 tahun loh dengan satu klien, dan itu perusahaan multinasional. Nah, ini juga yang menarik nih. Di masa pandemi yang lagi kayak gini, I.O. banyak yang tiarap. Dan lo masih berkibar ngerjain event. Coba dong cerita itu gimana bisa. Alhamdulillah ya, masih ada rezeki di masa sulit ini gitu. Walaupun memang cukup berat ya, semuanya cukup berat lah, semua lah. Kita ngakuin cukup berat juga di Icon. Tapi gimana caranya kita bisa survive, bisa bertahan, terus bisa bertransformasi, berubah. Kita mau berubah untuk bisa mengadaptasi kondisi yang ada, itu sih kuncinya sebenarnya. Jadi mau belajar juga sih. Mau belajar juga. Ini juga berdarah-darah belajarnya. Karena background kita yang benar-benar I.O. gitu ya. Terus tiba-tiba harus disulap ngerjain online. Sesuatu yang online atau digital. Walaupun divisi digital kita udah ada gitu loh. Udah jalan 2 tahun lalu. Kebetulan udah jalan 2-3 tahun lalu udah ada. Tapi pure ngerjain digital regular aja gitu ya. Ya yang sedikit bilang tadi, kita pun belajarnya berdarah-darah, apalagi udah tua begini ya kan, disuruh belajar ya kan. Jadi justru gua mainnya banyak belajar dari tim kita yang baru-baru ini, yang baru join, yang mereka lebih melek digital dari kita, lebih melek online dari kita. Kita banyak belajar banget sama tim kita, sama partner-partner kita yang ada di kantor ini gitu. Nah, dari situ kita presentasi, kita share kita blast semua ke klien-klien kita bahwa service kita sekarang ada ini. Kok klien-klien kita yang belum pernah ada service digital dari kita kasih tahu. Gitu, yang udah pernah kita service digital, kita jalani service digital kita kasih tahu juga ada tambahan servisnya.
Dari situ mulai tuh brief berdatangan. Brief berdatangan, rata-rata klien ada yang nge-switch dari on ground, dialihin ke online. Banyak yang kayak gitu, beberapa klien. April, Mei itu udah mulai ada tanda-tanda kehidupan. Udah mulai dapat panggilan brief, gitu. Yang tadinya kita benar-benar di rumah aja udah. Ya, nawarin ini segala macam. Akhirnya bulan April, Mei udah mulai ada tanda-tanda kehidupan. Udah mulai tuh, walaupun digital kita yang ini udah jalan juga ya, gitu. Jadi ininya adalah transformasi sih, mau transformasi dan mau belajar. Selama lo di event organizer ini, pernah nggak dapet klien dan mintanya Roro Jonggrang eventnya? Banyak banget. Hampir selalu. Yang luar biasa gini, kita ada event lagi itu di Parkir Timur Senayan, itu outdoor. Hujan tuh, eventnya saat itu hujan deras, sudah pakai pawang dan segala macam. Event launching besar nih padahal. Event launching besar. Akhirnya kita diskusi sama klien, gimana caranya ini besok bisa tetap jalan tapi pindah ke indoor. Gitu, pindah ke indoor dan yang datang harus tetap rame, gitu ya. Ya udah, kita langsung meeting malam itu juga. Tengah malam segala macam, approach venue-nya segala macam, talent segala macam. Besoknya tetap jalan di indoor dan alhamdulillah tetap rame. Itu yang paling luar biasa. Semalam loh challenge-nya. Dalam semalam kita langsung besok paginya hubungin ke radio untuk ngasih tahu bahwa oke, acara ini tetap ada nanti malam di sini. Dan belum ada sosial media kan saat itu gitu. Jadi benar-benar konvensional banget, radio. Andalannya radio saat itu. Menarik banget nih kayak gini-gini. Maksudnya gue denger aja tuh udah deg-degan. Gimana sih manage hubungan profesional tapi di sisi lain lo juga suami istri gitu loh. Ya jadi kalau emang saat di kerjaan berantem beneran, orang sampai klien gue ngomong, ini cerai nih, bentar lagi apa gitu. Event ini cerai nih kayak ini gitu. Klien gue kalau bener-bener di venue berantem dia ya tahu sendiri lah gitu loh. Gue bener-bener ngedebat gitu. Nggak bisa, ini harus begini. Klien gue tahu gitu. Kadang-kadang di hati mereka denger kayak gitu-gitu. Orang bilang ini abis event cerai nih kayaknya nih. Gitu. Sebenarnya lebih ke akhirnya gini sih, pokoknya porsi. Kita harus tahu porsi. Gitu. Jadi pada saat kita discuss, mau itu di kantor ataupun misalnya pas lagi di rumah kayak lo bilang tadi, kebetulan ada yang bakal harus dibahas gitu ya. Kita harus tahu porsinya. Ini porsinya gue sebagai partner, sebagai teman kerja, atau sebagai istri gitu. Pastinya pribadi lo berdua nih keren banget lah, karena kita tahu nggak mudah lah untuk switch begitu aja kan. Kalau bukan pribadi lo masing-masing yang sudah hebat, nggak bakalan mungkin 20 tahun loh bertahan, baik sebagai partner maupun sebagai pasangan kan luar biasa nih. Gue mesti belajar banyak nih. Pernah ngalamin kejatuhan nggak? Pasti ada lah. Pernah. Misalnya ya, misalnya dulu awal-awal yang ya itulah yang promotoran ada rugi, ada untung. Begitu udah nggak promotoran, agensian, ada project yang fail, rugi, pisah sama partner, juga itu termasuk yang gue bilang faktor fluktuasi naik turunnya juga. Jadi kita harus nge-set up. Kita harus nge-set up ulang lagi gitu. Terus tiba-tiba tim kita cabut. Udah solid udah kita bentuk, udah solid, udah ini kita cabut, dia bikin sendiri. Nah, yang paling luar biasa sebenarnya pandemi ini sih. Si COVID-19 ini dari 20 tahun gue berbisnis di bisnis ini, industri ini yang paling kena dampak awal. Kalau dulu bisnis kita dampaknya belakangan tuh. Sektor ini kena duluan, begitu kita belakangan. Nah, sekarang kebalik, kita malah duluan. Jadi di masa pandemi ini ada berapa event yang lo kerjain? Yang online-nya ya? Ya. Yang online-nya itu, hitung dulu ya. Luar biasa loh. Luar biasa, dia menghitung teman-teman. Ini klien baru atau klien lama? Baru dan lama, ada 7 lah. Tapi sebelum pandemi, itu banyak banget, jadi banyak banget ya event kita yang udah loading, udah kebangun booth-nya, panggungnya, semuanya. Besok tinggal buka. Talent udah di DP-DP-in segala macam. Tiba-tiba pandemi, klien-klien memutuskan tidak menjalankan. Jadi misalnya eventnya Jumat, eventnya Jumat ya, dari Jumat, Sabtu, Minggu gitu di mall. Kamis, itu booth-nya udah berdiri, Kamis disuruh bongkar semuanya. Itu ada 5 event tuh kita. Wow. Ada 5 event di beberapa kota ya. Di weekend itu. Belum lagi yang minggu depannya. Minggu depannya tuh ada 7 apa 8 gitu ya. Udah cancel semua. Lu nih sebagian besar
eventnya kan event musik ya, event konser, ya nggak sih? Awalnya mungkin 10 tahun pertama ya, sebagian besar iya, tapi udah 10 tahun terakhir ini sih enggak, malah justru kita lebih sering event corporate, event family, event launching. Sebenarnya sih event-event brand sih intinya. Konser juga masih ada, cuman, sama beberapa brand gitu ya. Tapi udah mix banget, Mak, sekarang. Gitu. Dari event anak kecil sampai orang tua banget ya. Iya. Gitu loh. Nah, gue pernah inget ya, dulu itu ada lo pegang satu event yang benar-benar event ini boleh dibilang dari Sabang sampai Merauke. Jadi hari ini ada di kota ini, besok di kota ini, dan itu continue terus. Itu salah satu event besar yang lo pegang nggak? Dari Sabang ke Merauke. Itu event Toyota Avanza Journey. Kita dipercaya sama agensinya Matahari Advertising untuk kerjasama bareng handle event itu. Berapa ya? 10 tahun kalau nggak salah. Jadi kita touring dari Sabang, benar dari Aceh sampai Papua. Kita ngambil untuk foto-foto sama konten digital di icon-icon landmark di tiap kota itu gitu. Misalnya di Aceh ada apa, di Padang ada apa, terus turun terus ke Jakarta, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, akhirnya terus ke atas. Nah, jadi sekarang udah bikin apa aja sih di bawah icon, ada apa aja? Bisnis ini yang namanya ada Southside. Dia tuh lebih ke digital ya, lebih ke digital yang scene-nya lebih ke subculture. Kita punya divisi properti sebenarnya. Propertinya konsepnya lebih ke leisure gitu. Okay. Terus kita punya yang agak nggak nyambung sebenarnya, ada distributor alat kesehatan. Icon medical. Jadi menurut lo, kunci sukses Icon EO ini apa? Bisa bertahan sampai sekarang? Kerja dengan passion 100% gitu ya. Kalau kita punya passion, kita pasti akan kerja dengan 100%. Terus selalu push the limit. Mungkin push the limitnya lebih dari 100% kalau menurut gue ya. Jalin relationship yang baik, terbuka, jujur dengan semua. Mau itu dengan klien, dengan rekan sekerja, dengan internal, dengan partner, manapun gitu ya. Ya kita harus jalin hubungan yang sangat baik dengan mereka. Sebenarnya gue kenal sama Anya sama Sigit ini karena waktu itu gue dikasih kesempatan buat bisa belajar di Icon. Dulu namanya masih Etno ya. Iya. Dikasih belajar buat gabung di situ. Nah, menurut gue ini juga kelebihan lo ya. Lo membiarkan tim lo untuk belajar, bukan hanya bekerja, gue atasan, lo bawahan gitu. Tapi lo benar-benar ya udah belajar, kita sama-sama belajar bareng. Itu makanya yang terasa sampai sekarang. Jadi kita bisa masih berteman, hubungannya masih panjang, dan itu juga mungkin makanya lo bisa klien lo segitu lama lo maintain ya, masih percaya sama lo. Menurut lo telat nggak sih kalau orang-orang mau coba bisnis IO saat ini? Nih, kalau gue ngelihat sekarang sebenarnya IO itu udah bukan IO aja ya yang bisa dijadikan karir atau bisnis gitu. Maksud gue, entertainment di Indonesia sekarang itu udah maju banget, udah hampir kayak di luar negeri. Contohnya gini deh, zaman dulu mana ada sih kerjaan misalnya lighting director atau visual director gitu kan, atau sound engineer apa gitu. Zaman dulu, aduh apa sih dibilangnya mas-mas tukang gitu kan, tukang bagian yang apa engineer yang mencet-mencet itu gitu kan, alat-alat gitu. Tapi sekarang itu udah bisa jadi apa namanya karir gitu. Bahkan banyak profesional udah jadi profesional gitu. Jadi menurut gue nggak ada kata telat ya untuk menekuni sesuatu apa yang lo yakinin gitu. Selama lo yakinin lah. Jadi banyak banget yang bisa dieksplor sebenarnya di bisnis entertainment ini. Nggak mesti jadi IO-nya aja, tapi lo bisa jadi profesional di dalam bisnis kreatif ini gitu, di industri kreatif ini. Langkah awalnya untuk jadi seorang IO tuh apa sih? Yang pertama passion dulu kan. Dengan passion kan berarti mencintai sesuatu yang akan dia kerjakan kan. Harus kreatif juga dong ya? Tentunya ya. Kalau kreatif nanti bisa keasah sih gitu loh. Karena kebiasaan ngedengerin, ngadepin, bertemu dengan orang-orang kreatif, lama-lama kita kebiasaan juga gitu loh untuk akhirnya menjadi kreatif juga. Lo lihat 5 tahun lagi nih Icon akan seperti apa? Pengen ada apa ya? Pengembangan unit usaha yang berhubungan dengan industri kreatif ini lagi gitu loh. Kita udah sempat kontak-kontak kan sama di Jerman, ya? Teman kita di Jerman. Gitu untuk bisa ekspansi si bisnis ini ke e-commerce subcult ini ke Jerman, ke Eropa gitu.
Ini lagi dalam penjajakan. Oke, kalau gitu ini obrolannya bermanfaat banget. Ini daging semua isinya ya. Makasih Makasih lo udah diundang lo, kebanggaan. Banyak, makasih banyak gue yang makasih banyak. Aduh, nyempetin waktunya, gue tahu ini sibuk banget duet maut. Kalau gitu teman-teman, terima kasih juga sudah nonton channel ini. Anya sekali lagi terima kasih. Sukses. Tunggu lagi ke karya-karya berikutnya. Mudah-mudahan makin berkibar. Amin. Darat, laut, udara. Terima kasih. Sehat selalu ya Nelma. Salam buat keluarga. Semuanya.